Hidupmu penuh dengan sukacita. Bukan bicara tentang uang loh saudara. Karena orang yang gak punya uang sekalipun, kalau ada Tuhan bersama engkau, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Siapa? Yusuf berjalan bersama Tuhan, bukan berarti gak ada masalah. Orang yang berjalan bersama Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Tapi jika Tuhan besertaku, Tuhan akan beri engkau kekuatan melewati setiap masalah itu. Tuhan akan beri engkau kelegaan. Ya, makanya dikatakan berbahagialah orang-orang yang bertahan dalam ujian dan pencobaan. Karena kalau kau sudah tahan uji, engkau akan menerima mahkota kehidupan. Mengikut Tuhan, berjalan bersama Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Tapi ketika masalah itu datang, engkau dapat kekuatan. Ketika masalah itu datang, ada kelegaan. Sehingga Yesus berkata, belajarlah kepadaku, sebab kuk yang kupasang itu ringan, dan bebanku pun juga enak, kata Tuhan. Sebab aku akan memberikan ketenteraman dan kelegaan kepada jiwamu. Shalom, apa kabarnya hari ini? Walaupun lagi ada masalah, walaupun besok jatuh tempo, haleluya ya. Pokoknya tetap luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, saya melihat hari-hari ini dari khotbahnya Pak Gembala, Pak Wiryo sedang berbicara tentang berjalan bersama dengan Tuhan, walk with God. Memang di dalam kekristenan kita ya memang seharusnya kita ini berjalan bersama Tuhan. Ya namanya juga kita percaya kepada Tuhan, maka sudah seharusnya kita berjalan bersama Tuhan. Tapi pada prakteknya banyak orang Kristen yang tidak berjalan bersama. Nah kalau nggak berjalan bersama Tuhan, berarti dengan siapa berjalannya? Hantu. Ya, ada yang berjalan dengan diri sendiri, dengan kekuatannya, dengan uangnya. Ada yang berjalan dengan setan, ya. Tapi ngomong dia Kristen. Ternyata tidak semua orang Kristen itu berjalan dengan Tuhan. Nah hari ini saya percaya semua saudara yang hadir, saudara ingin dan selalu mau berjalan bersama. Kalau semua mau, maka saya akan menyampaikan firman Tuhan. Tapi kalau enggak mau, enggak usah. Ya, buang-buang waktu saudara ke sini. Ya, kalau saudara tidak memberi hati dan hidup untuk menghormati Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan, dia datang untuk dengar firman dan dia berusaha untuk komit melakukan firman Tuhan itu. Amin. Kita buka bersama Keluaran pasal 33, saudara. Judul perikopnya di sana adalah Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun, ya. Kita ini tidak di gurun aja, kita perlu Tuhan, apalagi kalau lagi di gurun. Nah, siapa yang hari-hari ini hidupnya lagi seperti di gurun? Ya, ada? Enggak, Bu. Soalnya di Serpong ini sudah hijau semua. Jadi kita tidak lagi di gurun, tapi di taman, sekelilingnya pohon. Puji Tuhan. Mari baca bersama ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu. Keluaran 33, ya. Engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Ayat 2 baca bersama. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewu dan orang Yebus. Saudara lihat ya, ini suku-suku ini adalah orang-orang yang menjadi musuh dari bangsa Israel dan mereka ini kuat. Dan pasti kalau bangsa Israel menghadapi mereka tidak akan bisa menang. Yang pertama, mereka memang tempatnya di situ. Mereka siap dengan semua peralatan perangnya. Sementara bangsa Israel ini hanya sedang dalam perjalanan. Udah capek, nggak bawa senjata, pasti kalah. Jadi dikatakan Tuhan bilang kepada Musa begini, berjalanlah engkau, bawa bangsa ini yang sudah kau bawa keluar dari tanah Mesir, perbudakan. Aku akan mengirim seorang malaikat. Aku akan mengutus seorang malaikat. Dia akan berjalan di depanmu dan dia yang akan menghalau semua musuh-musuhmu
Kalau Tuhan berkata mengutus seorang malaikat yang akan menghalau semua musuh bangsa Israel, berarti mereka pasti menang enggak? Sudah pasti kan? Karena ada malaikat. Berarti malaikat itu nanti yang akan menyertai mereka, membuat mujizat, apapun yang mereka perlukan itu ada malaikat. Tenang saja. Saudara, kira-kira saudara senang enggak kalau ada malaikat yang menyertai hidupmu? Ya, siapa yang mau ada malaikat memberi kemenangan, memberi ya kelepasan, semua mau ya? Ya. Karena Tuhan yang bilang ya, tapi Tuhan bilang begini. Ayat 3 ya, yakni engkau ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Saudara, kalau Tuhan bilang Tuhan kasih saudara malaikat, tapi Tuhan tidak berjalan bersama saudara, siapa yang masih mau? Ada mujizat loh, ada pertolongan loh, ya, ada malaikat yang menyertai, tapi Tuhan tidak berjalan bersama saudara. Siapa yang masih mau melihat mujizat loh, melihat pertolongan loh? Tidak usah pura-pura, pencitraan semuanya ya, tidak mau. Siapa yang nggak kepengen mujizat? Iyo, berapa banyak dari orang Kristen kalau ke gereja itu karena cari ya, berdoa nggak dijawab-jawab, ya, minta kesembuhan, minta kelepasan, minta pemulihan, keuangan, ya, bahkan banyak orang Kristen mencari Tuhan karena berbagai kebutuhan. Nah, ini kebutuhannya dijawab loh. Dikasih malaikat yang akan menjawab semua kebutuhan yang kau cari selama ini. Tapi Tuhan bilang, tapi aku ndak ikut berjalan bersama engkau. Masih mau ndak? Ya, siapa yang tidak mau mujizat? Siapa yang mau mujizat? Tadi katanya tidak mau, sekarang mau. Ya, semua orang itu pasti mau, saudara. Tapi ayat ini sangat ya memberikan kita satu hal yang ternyata tidak semua orang berjalan ya yang dia berkata dalam visi Tuhan. Tidak semua orang yang berkata dia ini percaya Tuhan, ya, bahkan dia mengalami mujizat-mujizat itu ternyata tidak semua mereka berjalan bersama Tuhan. Tuhan bilang, aku kasih malaikat, malaikat beri kemenangan, malaikat menyertai engkau, tapi aku tidak ikut. Kenapa? Karena bangsa ini keras kepala, keras hati, tegar tengkuk, pasti mereka binasa. Tuhan tidak bisa berjalan karena Tuhan itu Tuhan yang kudus. Dia nggak bisa dengan orang yang keras kepala, kepala batu. Lalu saudara dikatakan di sana ayat 4, ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk, jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Saudara, kita melihat waktu bangsa Israel mendengar ancaman yang mengerikan ini, jadi ternyata orang Kristen bisa hidup, bisa berjalan, bisa mengalami mujizat walaupun tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan. Tapi ternyata ini adalah keadaan yang sangat mengerikan. Amin. Ya, mengerikan saudara. Ya, ketika Tuhan berkata, aku akan kirim malaikat, dia akan mengurus semua kebutuhanmu, menghalau semua bungsu-musuhmu, peperanganmu, ya, tapi aku tidak berjalan bersama engkau. Bangsa Israel merasa itu ancaman yang mengerikan. Nah, saya pengen saudara kita semua mengerti kenapa Tuhan nggak mau berjalan bersama bangsa itu. Kenapa saudara?
Karena mereka ini keras kepala, keras hati, tidak mau bertobat. Ya, satu-satunya cara di hidup kita ini agar Tuhan berjalan bersama kita, mari kita sungguh-sungguh hidup menghormati Tuhan, hidup di dalam pertobatan. Amin. Banyak orang terlihat masih pelayanan, masih hebat, ya, tapi ternyata Tuhan tidak beserta. Ini sangat mengerikan. Nah, tanda atau satu hal yang bisa kita membuat kita percaya bahwa Tuhan masih berjalan bersama kita apa? Waktu kita ini masih hidup menghormati Tuhan. Kita tidak berbuat dosa, kita berusaha untuk mengejar perkenanan Tuhan. Bagi bangsa Israel ini ancaman mengerikan. Walaupun mereka mengalami mujizat, kalau Tuhan tidak ada dalam hidup mereka, buat apa saudara? Sekalipun hari ini saudara kaya, keuanganmu baik-baik saja, tapi kalau tidak ada Tuhan, buat apa? Ya, buat apa? Walaupun engkau sehat, banyak orang hari ini merasa nggak butuh Tuhan. Mereka Kristen, mereka itu ke gereja setiap hari Minggu hanya untuk karena ya aku Kristen maka aku ke gereja, tapi imannya nggak pernah tumbuh, kelakuannya nggak pernah berubah, yang selingkuh tetap selingkuh, yang berzina tetap berzina, yang nipu orang tetap nipu orang, yang utang nggak bayar juga banyak. Hello, tapi di sini nggak ada yang ngaku. Ya, apa yang menyenangkan Tuhan dalam hidup kekristenan kita, saudara? Ya, Tuhan itu nggak tertarik dengan segudang rutinitas keagamaan kita yang kelihatannya dalam tanda kutip dilihat orang rohani. Ya, saya nih pengkhotbah, percuma orang melihat saya khotbah, wah luar biasa. Kalau saya hidup tidak menghormati Tuhan, nggak punya takut akan Tuhan, maka semua itu nol, sia-sia. Kau menipu diri sendiri. Ya, Tuhan tidak bisa ditipu, tapi kau tipu dirimu sendiri. Karena Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Makanya hari ini berhentilah pencitraan, karena Tuhan tahu. Makanya dalam kitab Ibrani dikatakan, tanggalkanlah beban dan dosa yang merintangi engkau untuk masuk dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, sehingga kita memperoleh mahkota, yaitu kemenangan ketika Tuhan datang. Karena di sekelilingmu itu banyak saksi. Dalam hidup kita ini banyak saksi loh saudara. Saksi yang pertama siapa? Tuhan. Mata Tuhan menjelajah di seluruh bumi, melihat orang baik dan orang jahat. Nggak ada satupun dari kita yang hidup hari ini yang bebas dari pemantauan mata Tuhan. Amin. Makanya di rumah kalau mau berantem sama suami, ingat ada mata Tuhan melihat. Di gereja saja gandengan, ya, begitu pulang di rumah, ya, udah maki-makian suami istri, nggak bicara 3 hari 3 malam, malu, mata Tuhan melihat. Amin. Ya, kita pulang udah selingkuh, udah bersinah, udah melakukan dosa, malu, mata Tuhan melihat. Bukan cuma itu, saksi kita yang kedua adalah siapa? Setan. Setan tuh bisa lihat hidup saudara. Walaupun saudara tidak bisa lihat setan, tapi setan bisa lihat saudara. Jadi di sini kau nyanyi, kalau kau pulang berbuat dosa percuma, ya. Karena setan juga tahu hidupmu. Di gereja nyanyi sekali Yesus, selamanya Yesus. Pulang bikin dosa, setan bilang pret. Ya, benar nggak? Tuhan nggak tertarik dengan semua rutinitas keagamaanmu kalau tidak disertai oleh ketaatan melakukan firman Tuhan. Yang kepahitan tetap kepahitan, yang iri hati tetap iri hati, yang dengki tetap dengki. Tidak bicara dengan mertua, tidak bicara sampai 1 tahun, 2 tahun. Ada loh orang Kristen, tapi dia duduk di gereja tiap minggu.
Ini membingungkan saudara. Di mana firman yang masuk di hatimu itu? Apakah firman hanya menjadi konsumsi telinga? Tidak pernah masuk ke jiwa dan mengubah karakter kita? Ya, kenapa Tuhan gak mau berjalan bersama mereka? Kau ini keras kepala, keras hati, tidak mau bertobat. Goal daripada kekristenan, waktu kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, itu goalnya. Bukan soal saya ini jadi Kristen sudah 50 tahun loh. Ya, ada lagi yang ngomong saya ini, ya ada opa-opa merokok. Saya bilang, opa kenapa merokok? Opa bertobat opa. Ya tubuhmu itu bait Allah. Kau ndak usah ngomong firman. Opa ini jadi Kristen sudah 70 tahun. Kau belum lahir, opa so Kristen. Ya, coba saudara, model begini loh. Kristen, dia pikir Kristen itu, saya nggak tahu ya apakah karena dia menjadi Kristen terus dia berbangga. Kalau kita nggak menjadi pelaku firman, ya nggak ada gunanya. Coba kita lihat bersama saudara, 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 23. 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 23 ya. Tetapi jawab Samuel, baca bersama, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa tenung, dan kedegilan adalah sama seperti penyembahan berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman, maka ia juga telah menolak engkau sebagai raja. Saudara, ternyata ya kita sering kali berpikir, saya sudah ke gereja, saya ngasih persembahan, kolekte, saya ngasih perpuluhan. Semua itu baik ketika engkau landasi dari hidup yang taat kepada firman Tuhan. Makanya banyak orang tanya sama saya, Bu mau tanya dong gimana soal perpuluhan Bu? Orang Kristen sekarang ini jangan ya, apalagi soal duit itu ditanya terus. Menurut Bu Debbie perpuluhan itu wajib atau tidak? Saya bilang kalau kau melakukannya dengan iman yang benar, kau dapat upah. Tapi kalau kau melakukannya juga dengan tidak imanmu yang benar, tidak dapat apa-apa. Tuhan tuh tidak pernah untung dengan persembahanmu. Tuhan tuh nggak pernah rugi dengan dosamu. Kitalah yang akan menuai dari semua perbuatan kita. Ya, kalau kau memberi persembahan disertai hidup yang taat, melakukan firman Tuhan, maka itu akan membawa berkat. Tapi kalau kau tidak taat, kau mau persepuluhan dengan harapan Tuhan akan kasih kau berlipat ganda, kau main judi dengan Tuhan, bertobat. Amin saudara. Ya, saya mengajarkan kebenaran. Karena dikatakan di situ bangsa Israel, mereka pikir asal kita berdosa, terus nanti kan kita persembahkan korban tuh. Ya, kita sembelih itu domba-domba untuk supaya dosa kita dihapus. Dia pikir Tuhan tuh siapa? Kau bermain-main dengan Tuhan. Jangan kau pikir setelah kau bisa mempersembahkan korban untuk menghapus dosa, terus Tuhan itu enak-enak aja gitu. Ya, banyak orang Kristen begitu. Kita berdosa nggak apa-apa, kita sudah diselamatkan kok. Nanti kan sebulan sekali kita perjamuan kudus, cuci lagi dosa kita. Tuhan melihat sikap hatimu. Amin. Ya, kalau kita hidup tanpa ketaatan, menghormati Tuhan, percuma semuanya. Percuma semua rutinitas kekristenan kita tanpa disertai ketaatan. Percuma saya berkhotbah kalau hidup saya tidak taat sama firman. Percuma saudara melayani pemain musik, WL singers, kalau kau tetap hidup dalam dosa, tidak taat sama Tuhan, percuma. Mending kau daftar jadi pemain kafe saja. Tuh benar, jangan bermain-main dengan Tuhan. Ya, sekalipun gembala, kalau hidupnya tidak taat pada firman, mending kau berhenti jadi gembala, jadi pengusaha saja, daripada kau tidak mau menghormati Tuhan. Kenapa saudara? Dengan jelas ayat ini berkata, ya
Apakah Tuhan itu berkenan pada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada engkau mendengarkan suara Tuhan? Ya, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Lebih baik kau belajar taat sama Tuhan. Lebih baik kau belajar menghormati Tuhan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, ketimbang kau beli kambing domba dengan uangmu lalu kau sembelih itu. Lalu dikatakan di sana, saudara, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Artinya apa? Lebih baik kau perhatikan hukum-hukum Tuhan, kau hidup mengikuti hukum Tuhan, daripada kau beli-beli itu domba jantan yang berlemak untuk mempersembahkan korban bagi penghapus dosamu. Karena ayat ini berkata, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan hati, itu kekerasan hati yang gak mau tobat, sama seperti apa? Penyembah berhala. Ngeri gak saudara? Orang yang gak mau bertobat, itu orang-orang yang dosamu itu sama dengan penyembah berhala. Ada sebuah kesesatan besar dalam gereja. Ada sebuah kesesatan besar dalam kekristenan. Bukan Kristen progresif, bukan. Kalau itu kita sudah nyata-nyata sesat. Tapi kesesatan yang tidak terlihat dan sering kali terus dihidupi adalah apa? Ketika engkau terus duduk di kursi gereja, tapi hidupmu tidak pernah berubah. Kau tersesat. Siapa yang ngomong? Yesus. Ketika Yesus sedang memberi peringatan tentang pengajaran sesat, ya, judulnya di sana adalah ajaran sesat. Hati-hati, Yesus bilang. Dari buahnya lah kamu dapat mengenal mereka. Siapa orang-orang yang tersesat itu? Orang-orang yang kelakuannya tidak pernah berubah. Mereka itu tersesat. Ya, makanya saudara, kalau kita ini berkata Kristen tapi kelakuanmu tidak berubah, ya, hidupmu tetap sama, maka kau sedang tersesat, ya, di dalam gereja. Mari kita berubah saudara, amin. Dimulai dari diri kita sendiri dulu. Ya, kalau kita ini hidup dalam kepahitan, ayo lepaskan pengampunan. Kalau saudara masih terikat dengan dosa-dosa apa, ayo hari-hari ini berusaha menghormati Tuhan. Tuhan, aku pengen dilepaskan. Aku ini terikat dengan dosa ini, rokok, minuman keras, judi. Aku berdoa, Tuhan lepaskan aku. Semua kita bisa berbuat dosa, bisa jatuh, tapi jangan terikat. Amin. Ya, jatuh itu biasa, namanya juga manusia. Tapi kalau terikat, nah itu kau sayang dengan dosamu. Kau lebih mencintai dosa daripada mencintai Tuhan. Ya, makanya bertobat saudara. Nah, dikatakan di sana, saya pengen kita baca Roma 12 ayat 1 dan 2. Makanya dikatakan, apa itu ibadah yang sejati? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, Roma 12 ya. Demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya apa? Kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Goal dari kekristenan adalah ketika kita mengerti mana kehendak Allah dan kita belajar melakukan. Amin saudara. Dalam segala hal di hidup kita. Ya, ketika kita mau marah sama orang, lalu firman Tuhan ingatkan kita jangan marah. Tinggalkan panas hati. Itu kehendak Allah. Makanya saya selalu berkata, ndak usah tanya-tanya pendeta, ndak usah konseling. Ini jemaat ini paling suka konseling terus. Konseling ndak berubah-ubah lagi hidupnya. Sudah bolak-balik konseling. Saya pelayanan di satu gereja, ada bapak-bapak datang.
Bu, saya mau minta waktu mau konseling sebentar ya Pak, saya jadwalnya padat ini Pak. Ya kayaknya nggak sempat saya konseling sama Bapak. Lalu gembalanya datang, nggak usah dikonseling Bu, kenapa? Setiap pendeta datang dia itu konseling terus. Ada ribuan pendeta, setiap datang dia minta waktu konseling. Nah masalahnya kau itu mau berubah atau tidak? Sebenarnya semua persoalan di hidup kita ini jawabannya sudah ada di firman Tuhan. Lalu saya tanya sama Pak Gembala itu, lah Pak emang dia masalahnya apa Pak? Berat nggak? Dia itu ditinggalkan istrinya Bu, sekarang istrinya pergi sama anaknya. Loh kenapa? Orangnya pelit, nggak mau kasih duit sama istrinya. Oh ya, kalau itu nggak usah dikonseling, dibaptis ulang, direndam 20 menit, biar buka mata langsung di rumah Bapak di surga. Lebih baik jiwanya selamat walaupun tubuhnya binasa. Coba, untung gembalanya kasih tahu saya. Ya, lalu mau pulang dia ketemu lagi, Bu sempet nggak Pak? Bapak ditinggal istri ya? Kenapa? Bapak nggak kasih duit sama istri? Langsung, iya Bu, soalnya kan gini. Ya udah Bapak tobat sekarang, cari istrimu, telepon terus minta nomor rekeningnya. Itu aja dulu, itu aja. Kalau mau Bapak istrimu pulang, ya minta nomor rekening istrimu, transfer sana. Amin Bapak-bapak. Bapak-bapak di WTC luar biasa nih ya. Semua teriak amin karena dicubit istrinya. Ternyata istrinya. Ya. Ada jemaat itu bolak-balik konseling terus. Sebenarnya semua persoalan hidupmu itu ada di firman Tuhan, ada semua. Ya, makanya saya itu males ya. Saya itu bukan apa-apa ya. Kadang Bu mau konseling, ya urusannya bolak-balik di situ aja. Kenapa? Suamiku butuh tukang selingkuh, berdoa. Cuma itu nasihat saya. Ya tapi Bu dia begini, ini sudah beberapa kalinya. Dulu siapa yang suruh kau kawin sama dia? Saya kalau konseling begitu. Nggak kayak Ibu Flora sebagai gembala. Nggak usah kau kasih efek dramatis begitu. Ya, kalau Bu Flora kan di konseling gitu ya Bu ya, Ibu kan harus, oh iya, nggak apa-apa Bu ya, dengerin. Saya nggak mau dengerin Bu. Males saya, karena jemaat itu orang Kristen itu udah ngerti, sebenarnya ngerti, cuma pura-pura nggak tahu saja, nggak mau taat sama Tuhan, ya, alay lebay. Saya paling nggak suka saudara. Ya tapi Bu suami saya dia mau tunggu, saya bilang cerai aja, itu pasti itu. Saya bilang nggak bisa cerai Bu, nggak bisa, berdoa. Ya saya sudah berdoa, tapi gini lah. Terus Ibu mau saya bilang apa? Hah? Ngomong. Kalau yang mau konseling sama saya ngerti dulu saya begini orangnya, supaya saudara nggak jadi konseling. Ngapain lo konseling, maunya konseling terus baca tuh Alkitab baca, ya. Saya kasih tahu sama dia, Ibu sudah baca Alkitab belum? Sudah. Kau dapat nggak ayat yang tentang bergumul buat suami? Yang mana? Fred. Kau jadi Kristen berapa puluh tahun kau? Kenapa kau nggak dapat tuh ayat tentang suami? Alkitab berkata istri-istri, kalau ada suamimu yang tidak taat pada firman, doakan dia tanpa perkataan, hanya dengan perbuatanmu menangkan suamimu. Amin Ibu-ibu. Nggak usah konseling lagi sama Ibu Gembala. Apa-apa konseling, bertumbuh sendiri, cari Tuhan. Baca itu Alkitab, ada ayatnya. Semua ada di firman Tuhan. Nggak usah mau, ya saya tuh kadang-kadang, aduh ya, udah konseling, buang waktu. Ya, udah gitu dikasih tahu, ngeyel setengah mati. Iya, tapi suami saya itu gini. Ya tetap berdoa Ibu. Lah Ibu Debbie enak ngomong berdoa. Masalahnya suaminya kan baik. Lebih emosi nggak saya? Dia makanya ya, Ibu sih nggak tahu suami saya. Coba Ibu rasa suami saya. Emoh, aku rasa suamimu wegah, kagak, pret. Ya ngapain saya rasa suamimu? Ya syukur kau, siapa suruh dulu kau menikah dengan dia? Itu loh orang Kristen, udah nikah ndak tanya Tuhan, nikah ndak ngerti kehendak Tuhan. Saya mau bilang nih sama anak-anak muda ini yang belum menikah, berapa banyak sih yang belum nikah?
Angkat tangan. Ya, kau berdoa sungguh-sungguh untuk jodoh ya. Jangan sembarangan. Baca itu Alkitab, baca. Alkitab bilang jangan jadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Kalau sudah nggak percaya, lewat dulu aja. Ya kecuali kau mau bayar harga yang mahal. Ya, kenapa hidup kita menderita? Karena kita ini Kristen tapi tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Apa itu berjalan dengan Tuhan? Hidupmu itu seiring dengan firman. Karena firman Tuhan itu suara Tuhan. Amin. Ya kita orang tua ya, kalau anak cuma datang minta duit tapi dia nggak nurut sama kau, marah enggak saudara? Ya, dia narkoba, dia gini, dia gitu, tapi dia datang, "Pak, minta uang, Mah, minta uang." Rasanya mau saya pites kau. Ya ada anak begitu, Tuhan tuh kayak begitu. Tapi coba jadi anak nurut, "Mama maunya saya gini." "Oh iya Ma, oh begini, oh iya." Nggak usah minta, dikasih duitnya, amin. Ya jangan kita ini menjadikan Tuhan tuh apa. Nanti kalau udah ada masalah baru Tuhan kenapa begini. Ya untung saya ini bukan Tuhan loh. Benar saudara, untung loh, untung. Kita tuh bersyukur punya Tuhan yang panjang sabar. Udah kita nih keras kepala tapi tetap Tuhan tuh mau memberkati. Nah dikatakan di sana saudara, ayo berubah. Karena ibadah yang sejati itu waktu kita mempersembahkan tubuh yang hidup, bukan yang mati ya, yang hidup. Baca Alkitab. Makanya kalau orang sudah mati enggak usah taruh Alkitab di peti, amin. Ya, orang Kristen enggak usah taruh-taruh apa-apa di peti. Ya, apalagi Alkitab. Mending kau kasih sama orang yang hidup tuh Alkitab, amin. Karena orang mati sudah tidak bisa baca. Saya yang protes kalau ada orang Kristen mati taruh apa-apa di peti. Ya, taruh rokok. Coba orang mati disanggup rokok. Aduh ya, ini enggak bertobat ya. Semasa hidup aja enggak boleh merokok, apalagi kalau sudah mati. Kau bingung sendiri kalau dari kuburan keluar asap nanti. Ya coba saudara, orang ini kadang-kadang ya coba pakai logika. Makanya kita ini harus mencintai Tuhan dengan akal budi. Akal budimu itu pakai. Tuhan tuh ciptakan dengan otak. Kita ini dikasih otak untuk mikir. Jangan otak ditaruh di tobat. Bilang kanan kirimu, tobat. Ya, coba kasihi Tuhan dengan akal budimu. Waktu kita hidup ini loh, kita sungguh-sungguh ya mengejar Tuhan. Ini saya waktunya sampai jam berapa ya? Oh ini masih 13 menit lagi ya. Jadi saudara, mari ya saya mau bilang sama kita semua, apa ibadah yang sejati? Persembahkan tubuhmu ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada. Itu ibadahmu yang sejati. Itu lebih daripada kau nyanyi di gereja, lebih daripada kau lompat-lompat di gereja. Ya, buat apa kau lompat-lompat di sini kalau hidupmu nggak berubah? Amin. Ya, buat apa kita nyanyi di sini kalau ya kita pulang hidup nggak melakukan firman? Buat apa? Jangan bermain-main dengan Tuhan. Ya, lalu bangsa Israel ketika mereka mendengar ancaman yang mengerikan itu dikatakan di sana saudara, mereka akhirnya merendahkan diri, mereka mencabut semua perhiasan yang mereka pakai karena perhiasan itu berbicara tentang kesombongan, keangkuhan diri. Mereka tanggalkan lalu mereka merendahkan diri. Mereka akhirnya apa? Bertobat di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan bilang, aku akan mempertimbangkan apa yang akan aku lakukan dengan kau. Tuhan itu murah hati. Bahkan di dalam Tawarik dikatakan apabila Tuhan sudah merancangkan akan memusnahkan satu bangsa, entah malapetaka, entah gempa, tapi ketika umatku yang atasnya namaku disebut, mereka bertobat, berbalik, merendahkan diri, meninggalkan dosa-dosanya dan mencari wajahku. Alkitab berkata Tuhan mendengarkan seruan mereka, memulihkan keadaan mereka. Amin.
Walaupun sudah terdengar kabar Indonesia akan dilanda gempa besar 8 megatrust yang akan menghancurkan karena lempengan bumi itu akan bergerak. Tapi ketika kita mau bertobat, merendahkan diri, Tuhan yang pegang kuasa, mau lempeng mau apa itu Tuhan yang mengendalikan. Amin. Kita nggak perlu takut asal kita bertobat. Hanya pertobatan yang akan meluluhkan hati Tuhan. Karena itu mari bertobat. Akhirnya Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, ya Engkau pimpin kami, ya. Sesudah itu Musa mengambil kemah, dikatakan di sana saudara, ya, lalu ada tiang awan, tiang api, kita sudah tahu di sana dikatakan. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, ayat 12. Ayat 12, baca bersama 1, 2, 3. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, Keluaran 33 ayat 12, ya, Keluaran 33 ayat 12. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang Engkau berfirman kepadaku apa? Suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi Engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan Kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian Engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga Engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, ayat 13, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapatkan kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Ayat 14, lalu ia berfirman, apa? Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya apa? Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami dan aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Amin saudara. Musa bilang gini, Tuhan engkau berjanji memberi perkenananmu kepadaku. Dan apakah tanda perkenanan itu bagi hidupku? Cuma satu, waktu engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Kenapa? Karena ketika Tuhan berjalan bersama dengan kita, Musa berkata, hidupmu akan dibedakan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ada perbedaan antara orang yang mengenal dan berjalan bersama dengan Tuhan dengan orang yang tidak. Kenapa? Orang yang berjalan dengan Tuhan bukan hanya bicara kekayaan. Engkau punya damai sejahtera di hidupmu. Dan engkau berbeda dengan orang dunia. Di saat hari-hari ini orang dunia kehilangan damai sejahtera, mereka semua sedang hidup dalam ketakutan. Tapi anak Tuhan yang berjalan bersama Tuhan, engkau penuh dengan damai sejahtera. Hidupmu penuh dengan sukacita. Bukan bicara tentang uang loh saudara. Karena orang yang gak punya uang sekalipun, kalau ada Tuhan bersama engkau, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Siapa? Yusuf berjalan bersama Tuhan, bukan berarti gak ada masalah. Orang yang berjalan bersama Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Tapi jika Tuhan besertaku, Tuhan akan beri engkau kekuatan melewati setiap masalah itu. Tuhan akan beri engkau kelegaan. Ya, makanya dikatakan berbahagialah orang-orang yang bertahan dalam ujian dan pencobaan. Karena kalau kau sudah tahan uji, engkau akan menerima mahkota kehidupan. Mengikut Tuhan, berjalan bersama Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Tapi ketika masalah itu datang, engkau dapat kekuatan. Ketika masalah itu datang, ada kelegaan. Sehingga Yesus berkata, belajarlah kepadaku, sebab kuk yang kupasang itu ringan, dan bebanku pun juga enak, kata Tuhan. Sebab aku akan memberikan ketenteraman dan kelegaan kepada jiwamu. Tidak ada yang lain yang kita rindukan di dalam hidup pengiringan kita kepada Tuhan
selain kita ini hidup dan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, karena ketika Tuhan memanggil kita untuk percaya kepada Dia, Tuhan sudah menyediakan kemuliaannya bagi kita. Dan apa yang terpenting yang harus kita dapatkan di dalam hidup pengiringan kita kepada Tuhan, yaitu ya kemuliaan Tuhan itu. Karena kemuliaan itu berbicara tentang kemenangan. Kemuliaan Tuhan berbicara tentang kelepasan, tentang semua hal yang kita rindukan terjadi. Saya banyak mendapatkan konseling, ibu saya ini sudah bertahun-tahun ikut Tuhan. Saya sudah berdoa, saya sudah ini, saya sudah itu, saya sudah ini dan itu. Tapi kenapa saya tidak mengalami ya yang namanya kemuliaan Tuhan? Saya tidak mengalami yang namanya ini ya kelepasan seperti yang saya dengar dan saya baca di dalam firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari kisah hidup bangsa Israel. Bagaimana ketika bangsa Israel mengalami kehilangan kemuliaan Tuhan. Ya, saya akan ambil dari 1 Samuel pasal yang keempat. Saya sedikit beritahu kepada kita kisahnya. Pada waktu itu, ketika Tuhan sudah tidak berkenan atas Imam Eli dan keluarganya. Ya, Imam Eli adalah orang yang dipilih menjadi imam ketika itu di Silo. Ya, dan dia menjadi imam membawa bangsa itu untuk dekat kepada Tuhan. Tapi kegagalan Eli adalah ketika dia membiarkan kedua anaknya itu hidup di dalam dosa. Ya, dosa apa yang dilakukan oleh anak-anaknya Eli? Mereka mengambil bagian Tuhan. Ya, kalau bangsa Israel datang mempersembahkan korban bakaran, ya, kambing, domba, sapi untuk dipersembahkan sebagai korban penghapusan dosa. Anak-anaknya itu meminta, harusnya itu korban diolah dulu bagi Tuhan pertama kali dipersembahkan. Tapi anak-anak Imam Eli berkata, berikan kepada kami. Lalu petugasnya berkata, ini kita buat Tuhan dulu, nggak usah, pokoknya kami mau bagian ini. Mereka yang tentukan apa yang menjadi hak mereka. Dan Tuhan marah, bahkan ketika pada waktu itu anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas, mereka meniduri ya wanita-wanita yang melayani ya di bait Tuhan pada waktu itu. Mereka melakukan segala kecemaran, kenajisan, percabulan bahkan di rumah Tuhan. Dan itu menjadi satu dosa yang Tuhan berkata kepada Imam Eli, karena engkau membiarkan anak-anakmu hidup tidak menghormati aku, maka mulai dari hari ini aku akan menghukum engkau dan keluargamu. Dan Tuhan berkata, tidak ada lagi korban apapun yang dapat menghapus dosa keluarga Imam Eli. Maka satu keadaan yang sangat malang bagi seorang manusia ya adalah ketika dia dosanya tidak diampuni. Amin apa amin? Ya, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang dosanya diampuni dan yang meninggalkannya. Ya, tetapi terkutuklah orang yang dosanya bahkan tidak diampuni. Tuhan berkata, tidak ada lagi korban yang bisa menghapus dosa dari Imam Eli dan keluarganya. Sejak hari itu, Tuhan mulai memilih seorang pengganti, yaitu Samuel, yang akan menggantikan Imam Eli. Dan kita melihat dalam keadaan itu Israel hidup kehilangan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, seringkali kita merasa kita masih ke gereja, kita masih melakukan rutinitas kekristenan kita, tapi tanpa kita sadari seringkali kita ini hidup tanpa kemuliaan Tuhan. Waktu engkau hidup dalam kemuliaan Tuhan, semua orang akan melihat, wow, dia sungguh orang yang disertai Tuhan. Amin. Karena kita adalah suratan Kristus yang terbuka, yang hidup kita harusnya dapat dibaca oleh semua orang. Apa yang terjadi ketika kemuliaan Tuhan meninggalkan bangsa Israel? Mari kita lihat 1 Samuel pasal yang keempat. Tulisannya, judulnya di sana adalah tabut Tuhan dirampas. Ya, Filistin merebut tabut perjanjian. Ayat yang pertama, perkataan Samuel dinyatakan kepada seluruh bangsa Israel. Ya, sekarang bangsa Israel pergi berperang menghadapi bangsa Filistin. Mereka berkemah di samping di samping Ebenezer, dan bangsa Filistin berkemah di Afek.
Ayat yang kedua, baca sama-sama ya, supaya saudara tidak nganggur. Jadi saya juga ada temennya, nanti kalau nganggur tidur. Orang itu kalau kebanyakan nganggur bahaya, amin. Ya supaya saudara aktif juga. Saya tahu nih banyak yang gak baca Alkitab di rumah. Jadi baca Alkitab di gereja. Yuk baca bersama 1, 2, 3. Bangsa Filistin mengatur posisi barisan mereka untuk menghadapi Israel. Pada saat terjadi pertempuran, bangsa Israel terpukul kalah oleh bangsa Filistin. Mereka menewaskan kira-kira 4.000 orang dari pasukan Israel di medan pertempuran. Israel kalah atau menang? Berapa ribu orang yang tewas? 4.000. Kalah. Israel kalah terhadap orang Filistin. Ayat yang berikutnya, lalu orang-orang itu masuk ke dalam kemah dan berkata para tua-tua Israel, mengapa hari ini Yahweh membuat kita kalah di hadapan bangsa Filistin? Marilah kita membawa tabut perjanjian Yahweh dari Silo ke tengah-tengah kita, agar tabut itu dapat menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita. Ketika mereka kalah terpukul 4.000 orang mati, bangsa Israel berpikir, loh kan ada tabut. Tabut berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Tabut itu berbicara tentang kehadiran Tuhan. Tabut itu berbicara tentang kemenangan. Tabut itu berbicara tentang kuasa Tuhan yang dahsyat. Kenapa kita nggak ambil tabut itu, lalu kita bawa ke tengah-tengah tempat pertempuran? Mereka percaya kalau tabut itu ada bersama-sama dengan mereka, maka mereka akan mengalami kemuliaan, yaitu kemenangan di medan pertempuran. Apa yang terjadi? Kita lanjutkan ayat yang kelima. Ayat yang keempat ya. Ayat yang keempat. Lalu baca bersama, bangsa itu mengutus ya orang ke Silo supaya mereka mengambil dari sana tabut perjanjian Yahweh Sabot itu. Yahweh semesta alam yang berdiam di antara kerub-kerub. Kedua anak laki-laki Eli, yaitu Hofni dan Pinehas, ada di sana bersama tabut perjanjian Elohim itu. Hofni dan Pinehas ada di sana. Mereka tahu tabut itu di sana dan mereka mengizinkan tabut itu dibawa pergi. Padahal mereka tahu tidak sembarangan untuk membawa tabut itu pergi dari sana. Ya, harus ada persetujuan dari Imam Eli dan lain sebagainya, tapi kedua anak ini ya mengambil alih, bahkan tidak bertanya apa-apa. Mereka membawa tabut itu. Ayat yang kelima berkata, ketika tabut perjanjian Yahweh itu masuk ke dalam perkemahan, seluruh orang Israel bersorak dengan nyaring sampai bumi bergoncang. Wow enggak? Wow. Kan kenapa mereka bersorak dengan nyaring? Karena mereka berpikir, wow, kemenangan besar akan terjadi. Waktu tabut itu ada, kemuliaan Tuhan datang, maka kita pasti akan menang. Lalu mereka bersorak-sorai sampai bumi bergoncang. Saudara pernah bersorak sampai bumi bergoncang? Rumahmu aja lah, kamarmu aja bergoncang ada? Enggak, kalau di atas kasur bergoncang ada, kita lompat-lompat teriak-teriak itu bisa bergoncang-goncang ya. Tapi kayaknya ini teriakan dahsyat banget ya, sampai membuat bumi bergoncang. Ya, dan apa yang terjadi ketika teriakan besar itu, ketika sorak-sorai itu terjadi, bahkan apa yang saya dapat di sini, saudara, teriakanmu, sorak-sorakmu, sekalipun membuat bumi bergoncang, belum tentu itu menggoncangkan hati Tuhan. Amin. Ya, jangan cuma hebat di gereja waktu nyanyi, ya. Kita nyanyi dengan luar biasa. Kita buat iblis gemetar. Ya. Sampai di rumah iblis buat kita gemetar. Ya, itu yang banyak saya lihat sih dari orang Kristen, ya. Bukan soal lompat-lompatmu seperti apa. Sekalipun bumi bergoncang karena teriakanmu, belum tentu hati Tuhan tersentuh. Bangsa Israel bersorak-sorai karena tabut itu datang, tapi mereka tidak sadar bahwa kemuliaan Tuhan
sudah tidak ada bersama-sama dengan mereka. Mereka nggak sadar bahwa kemuliaan Tuhan nggak tinggal lagi dengan mereka. Kita lihat ayat yang berikutnya berkata begini. Bangsa Filistin mendengar keributan dari teriakan itu dan berkata, apakah arti keributan dari teriakan dahsyat di perkemahan orang-orang Ibrani itu? Lalu mereka mengetahui bahwa tabut Yahwe telah datang ke dalam perkemahan itu. Orang Filistin penasaran, apa yang membuat mereka bersorak begitu hebat? Setelah diselidiki, oh ternyata tabut Tuhan sudah dibawa ke perkemahan Israel di medan pertempuran. Lalu apa yang terjadi ketika orang Filistin tahu bahwa tabut itu dibawa? Baca bersama ayat 7. Bangsa Filistin menjadi takut. Bahkan musuh-musuh Israel pun gemetar ketika mereka mendengar tentang tabut Tuhan yang dibawa, karena mereka tahu bahwa tabut itulah yang sudah membuat banyak mujizat besar di antara orang Israel. Mereka tahu ketika Tuhan hadir, maka sesuatu itu pasti terjadi. Mereka tahu bahwa ketika Tuhan yang semesta alam itu ada di pihak Israel, maka mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Dikatakan di sana mereka berkata, mereka menjadi takut. Mereka berkata, Elohim telah datang ke dalam perkemahan itu. Lalu mereka juga berkata, celakalah kita, sebab belum pernah ada yang seperti itu sebelumnya. Mereka sangat tahu tidak ada Tuhan yang seperti Tuhannya orang Israel. Tidak ada kuasa lain yang sebelumnya pernah terjadi di tengah-tengah orang Israel. Bagaimana ketika kemuliaan Tuhan itu hadir, sesuatu yang luar biasa pasti terjadi. Kita lihat ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, ayat yang ke-8 berkata, celakalah kita. Orang Filistin bilang, sudah celaka kita pasti. Siapakah yang akan melepaskan kita dari tangan Elohim yang hebat itu? Itulah Elohim yang telah menghajar bangsa Mesir dengan setiap tulah di padang gurun. Mereka mendengar apa yang dilakukan oleh Tuhan ketika Tuhan hendak membebaskan umatnya bangsa Israel. Tulah demi tulah terjadi. Mereka juga tahu bahwa Tuhan yang sama yang menyertai bangsa itu yang sudah membelah laut, sehingga pasukan Fir'aun mati semua, tenggelam di laut itu. Mereka juga tahu Tuhan yang sama itu, Tuhan yang berjalan bersama-sama bangsa Israel, yang memberi tiang awan ketika panas terik itu datang. Mereka juga tahu Tuhan itu yang memberi sinar, memberi tiang api di tengah malam kegelapan di padang gurun. Mereka tahu Tuhan yang sama, Elohim itu yang sudah menurunkan mana dari sorga. Itulah kemuliaan Tuhan, itulah kedahsyatan Tuhan. Biar musuh-musuhmu, biar orang lain melihat bahwa hidupmu itu disertai Tuhan, sehingga mereka akan berkata, wow, sungguh Tuhan yang dia sembah itu Tuhan yang dahsyat. Karena itu jangan biarkan kemuliaan itu hilang dari hidupmu. Kita akan lihat bersama apa yang terjadi. Bangsa Filistin takut, gemetar melihat Elohim datang bersama-sama orang Israel. Lalu mereka berkata begini, kuatkanlah dirimu. Orang Filistin, dia bilang, kuatkanlah dirimu dan bertindaklah berani seperti seorang laki-laki. Memang laki-laki itu harusnya berani. Amin bapak-bapak. Di sini nggak ada laki-laki yang penakut kan? Kalau kau penakut sebagai laki-laki, berhenti jadi laki-laki. Terus jadi apa bu? Cucok meong. Jangan jadi cucok meong ya. Harus bertindak seperti seorang laki-laki yang dewasa, ya. Dan ini bagi kita semua juga di sini. Ya, artinya apa? Spiritnya itu loh yang harus kita ambil. Walaupun kita wanita, kita harus bertindak seperti seorang laki-laki ketika di dalam perjuangan iman. Artinya apa? Laki-laki itu ya lambang dari kekuatan, kedewasaan. Tapi ada yang bilang, bu, suami saya itu nggak dewasa-dewasa. Memang susah mengukur kedewasaan laki-laki, kecuali ketika dia ada di tukang potong rambut.
Kalau dia bayarnya 50.000 itu berarti dia laki-laki dewasa. Karena ada tulisannya dewasa 50.000, anak-anak 25.000. Ya, hanya di situ saja kelihatan kedewasaan laki-laki itu. Waktu dia bayar potong rambut. Tapi di sini tidak, semua laki-lakinya dewasa. Amin. Haleluya. Kok aminnya kurang mantap gitu ya? Ya, laki-laki yang dewasa itu menjadi imam yang benar bagi rumah tangganya, suami yang benar bagi keluarganya, yang berdiri teguh di dalam firman. Amin, bapak-bapak. Itu adalah tanggung jawabmu. Ya, harus bawa istri dan anak-anakmu takut Tuhan. Kalau engkau saja sebagai seorang imam sudah tidak berdiri benar, maka rumah tanggamu pasti goyang. Orang Filistin berkata, jangan takut, kuatkanlah dirimu, bertindaklah sebagai seorang laki-laki, hai orang-orang Filistin, supaya kamu tidak menjadi budak orang-orang Ibrani itu. Sebagaimana dahulu mereka adalah budak-budakmu, kamu harus memberanikan diri dan berperanglah. Satu yang membuat orang Filistin menjadi semangat, mereka bilang, jangan sampai kamu kalah dan kamu akan jadi budak. Menjadi budak itu tidak enak. Demikian juga menjadi budak dosa itu tidak enak. Ada banyak orang Kristen yang hidup sebagai budak dosa. Setiap hari dia jatuh dalam dosa yang sama, engkau sedang diperbudak. Hari ini apapun yang memperbudak hidupmu, lepaskan di dalam nama Yesus. Ada orang lain berkata, Bu, saya sukanya selingkuh, Bu. Tapi saya tahu itu dosa, Bu. Tapi saya mau lepas, nggak bisa-bisa ya, Bu. Saya bilang, ya kamu mau lepas, kamu udah tahu. Itu sama dengan orang bilang gini, saya ini tiap hari jatuh di got, Bu. Tapi saya bingung ya jatuh terus, kenapa? Soalnya saya mainnya deket got. Nanti kalau jatuh di got, yang salah siapa? Got. Ya. Kayak ada bapak-bapak di Sulawesi. Istrinya bilang, kalau kau pulang gereja, kau jangan habiskan itu anggur perjamuan, nanti kau mabuk lagi. Dia bilang, tidak, nanti kau jatuh di got, saya malu tahu. Setiap kali kamu pulang gereja, kamu mabuk, kamu jatuh di got. Nanti orang datang panggil, Bu, itu loh suaminya di got. Dia bilang, saya malu. Suaminya bilang, tenang, saya sudah hafal di mana itu got. Jadi saya tidak mungkin jatuh di got. Ya, bener. Besoknya pulang gereja orang datang, Bu, suamimu jatuh di got. Dia datang ambil suaminya. Saya kan sudah bilang, Pak, saya itu malu kau jatuh di got terus karena mabok. Keluar kau. Dia bilang, kemarin tidak ada got di sini. Kenapa ada got? Siapa yang pindahin nih got ke sini? Nah, yang salah got. Orang itu kalau diperbudak dosa, ya selalu dia salahin orang. Ya, jangan engkau mau diperbudak. Satu-satunya alasan yang membuat bangsa Filistin maju dengan keberanian yang kokoh, karena di otaknya mereka tidak mau diperbudak. Mereka nggak mau jadi budaknya orang Israel. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Alkitab berkata, baca bersama ayat yang ke-10. Lalu berperanglah bangsa Filistin itu, dan bangsa Israel menang atau kalah? Alkitab berkata dengan jelas di sana, bangsa Israel terpukul kalah, dan mereka masing-masing berlari ke kemahnya. Terjadilah apa? Pembantaian yang besar. Sebab ada berapa yang mati? Ada 30.000 orang dari pasukan bangsa Israel yang gugur. Sebelum mereka berperang membawa tabut perjanjian, berapa yang mati? 4.000. Setelah mereka membawa tabut perjanjian, menang atau kalah? Yang mati berapa? Berlipat kali ganda yang mati. Lalu mereka bertanya, di mana kemuliaan Tuhan itu? Bukankah kami sudah membawa lambang dari kehadiran Tuhan di tengah kami? Bapak Ibu, Tuhan itu tidak bisa direkayasa. Mari engkau punya pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Kenapa saya selalu berkata, jangan engkau suka titip-titip doa. Engkau harus datang sendiri kepada Tuhan. Engkau harus bertemu Tuhan, supaya engkau memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tapi ada banyak orang Kristen tuh yang gak ngerti.
Saya ditelepon, Bu Debi, saya itu ada beli rumah baru di kawasan elit. Ibu bisa nggak doakan rumah saya sebelum saya tempati dengan keluarga? Nanti saya kasih alamatnya, nanti saya antar kuncinya ke rumah ibu berserta dengan amplop persembahannya. Tapi saya nggak ada, Bu, ibu aja pergi ke sana. Dalam hati saya bilang, Pret. Dia pikir ketika dia utus pendeta datang berdoa buat rumahnya, lalu rumah itu akan diberkati dan setannya pergi. Saya bilang, Pak, kalau saya datang doakan rumah itu bisa. Misal ada 10 setan di dalam, saya doakan, saya kuduskan, 10 setan pergi. Tapi ketika Bapak masuk, setan ini ajak teman satu-satu, jadi 20 setan balik ke rumah itu dan tinggal dengan Bapak dan Ibu dan anak-anak. Makanya terjadi pertengkaran tiap hari ribut. Kenapa? Lalu ngomong, lo dulu didoakan pendeta Debbie, kenapa jadi malah tambah banyak setannya? Saya bilang, saya tidak akan berdoa. Biar Bapak kirim amplop tebel. Maaf ya Bapak Ibu, jangan kau pikir pendeta itu ya cuma mau terima amplop. Emang saya pendeta apaan? Pret. Kalau ada pendeta yang mau begitu, sudah jangan percaya lagi sama itu pendeta. Jangan percaya itu pendeta abal-abal tuh. Suruh doakan rumah kosong mau. Nggak ada orangnya, yang penting dapat amplop. Pret. Ajarkan kepada umat itu pengajaran yang benar. Amin. Saya bilang Bapak Ibu harus ada di rumah itu. Nanti Bapak Ibu yang doa pengurapan, saya cuma berdoa. Supaya apa? Waktu Bapak Ibu yang berdoa, setannya pergi. Bapak Ibu tinggal, setannya juga takut karena dia bilang ini dulu yang berdoa. Dia orang yang beriman. Jangan kau itu punya pemahaman yang salah. Makanya sekalipun kau pelayanan, sekalipun kau bayar persepuluhan, persembahan, kau pakai kalung salib yang besar, di rumahmu ada gambar Yesus yang gede, kau pikir setan takut? Hello. Bangsa Israel berpikir dengan mereka membawa tabut perjanjian, maka Tuhan akan berpihak kepada mereka. Tuhan bukan Tuhan yang bisa direkayasa. Saya ada masalah, Bu, saya baca doa Bapa Kami 100 kali. Dia kira setelah dia berdoa Bapa Kami 100 kali, yang ada Tuhan tuh enggak tergerak hatinya. Mulutmu berbusa, iya, karena kau baca doa Bapa Kami 100 kali. Bangsa Israel bersorak karena tabut itu datang. Bahkan bumi gemetar karena sorak-sorak mereka. Tapi Tuhan gak ada di sana. Tuhan gak hadir di situ. Saudara mau buat ucapan syukur di rumahmu, engkau mau datangkan pendeta besar, pendeta hebat, bukan itu persoalannya. Apakah hati dan hidupmu itu benar-benar menghormati Tuhan? Apakah engkau menghormati kekudusannya? Apakah engkau hidup menghormati Tuhan dan dosa-dosa engkau buang dari hidupmu? Sekarang ini terlalu banyak orang yang bermain-main. Berapa banyak orang melayani Tuhan di mimbar, tapi mereka mencemarkan mimbar seperti anak-anaknya Hofni dan Pinehas, anaknya Eli. Mereka melakukan kenajisan, mereka tidur dengan perempuan-perempuan. Maka saya berkata, hello, engkau para pelayan mimbar, kita bukan gagah-gagahan di sini, ditampilkan di sini, nyanyi-nyanyi, keluar di YouTube, keluar di mana. Kalau hidupmu tidak dalam kemuliaan Tuhan, engkau hidup bersinang, engkau hidup dalam kenajisan, engkau melakukan percabulan. Banyak sekarang para WL, selingkuh, singers, pemain musik, hidup mereka nggak benar. Di sini nggak ada yang ngaku. Tapi mari kita kuduskan hidup kita. Amin. Supaya pelayanan kita tuh juga berdampak. Supaya apa yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh orang. Hamba Tuhan, kalau hidupmu sendiri di luar kemuliaan, maka pelayananmu itu omong kosong. Sekalipun engkau berkhotbah, itu tidak akan masuk ke dalam hatinya orang yang mendengar, sebab engkau sendiri tidak menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Itu yang terjadi.
Saya diundang satu keluarga kaya, Bu, anak saya mau balik ke Amerika. Mereka kuliah di Amerika sekolah, jadi Ibu tolong doakan urapi mereka. Besok jam 8 pagi kalau bisa Ibu datang ke rumah kami. Saya bilang, ya saya mau datang asal ada bapaknya dan ibunya di situ. Mamahnya bilang, oh saya pasti ada, Bu, tapi suami saya nggak tahu ya. Kayaknya dia nggak bisa, Bu, karena dia tuh sibuk, bisnis, ada meeting, ada kepiting, ada ini, ada itu. Oh, Bapak kerja terus sibuk ya? Iya. Terus ngundang saya kenapa? Ya supaya anak kami diberkati. Dia pikir kalau didoakan pendeta, terus anaknya itu diberkati. Lalu saya bilang, kalau Bapak ada, saya datang. Tapi kalau Bapak tidak ada, saya tidak datang. Dalam hati saya, ya siapa saya? Kamu aja yang punya kepentingan dengan anakmu, kok nggak menghormati Tuhan? Kok kamu suruh saya datang? Walaupun amplopmu tebel. Mereka tuh seringkali pikir pendeta itu hanya sekedar amplop. Saya juga berdoa supaya para pendeta yang mendengarkan khotbah saya ini bertobat. Kau jangan melihat amplopnya tebel. Katakan sesungguhnya yang benar tentang firman Tuhan. Ajarkan yang benar kepada umatmu. Jangan karena amplop, karena orang kaya, terus akhirnya oke. Lakukan sesuai firman Tuhan. Akhirnya dikabari malam-malam, Bu, oke Bu, saya bisa bujuk suami saya, Bu. Akhirnya besok dia bisa, Bu, jam 8 ya, Bu. Oke, saya datang. Ketika sudah berkumpul, saya berdoa, lalu saya bilang nanti saya akan berdoa buat anak-anak, tapi yang akan mengurapi anak-anak ini bapak dan ibu. Suaminya mulai kelimpungan, bingung. Hah? Saya? Saya bilang, loh kenapa Pak? Ya, tidak ada berkat yang lebih besar bagi seorang anak daripada berkat dari orang tua. Amin. Karena orang tua pasti memberkati anak dengan segenap hati. Kalau pendeta kan hanya sekedar mendoakan, tapi orang tua dengan harapan, dengan air mata, dia rindu anaknya ini benar-benar diberkati oleh Tuhan. Lalu, loh, Bu Dewi sini sebentar, Bu, saya diajak ke ruang sebelah. Kenapa? Bu, kan katanya kalau kita doakan berkat tumpang tangan kepada orang itu bisa transfer spirit ya, Bu. Terus saya bilang, iya, kenapa Pak? Lah nanti saya kalau doakan anak-anak saya bisa transfer spirit. Emang Bapak ada roh apa ya? Kok takut anaknya transfer spirit? Emang spirit apa yang ada dalam Bapak? Terus, ya kan bukan gitu ya Bu. Maksudnya kalau saya ada dosa, ya nanti, ya emang dosa apa yang ada sama Bapak? Ini yang saya suka, saudara. Ya, kenapa saya panggil? Karena saya tahu yang begini-begini ini. Kenapa Pak? Ada dosa apa? Mending Bapak sekarang bertobat. Saya kasih Bapak waktu beberapa saat supaya Bapak bertobat dulu. Setelah Bapak bertobat, minta ampun sama Tuhan, kuduskan tanganmu, kuduskan hatimu dan hidupmu, lalu engkau lepaskan berkat buat anak-anakmu. Terus, oh iya Bu, sebentar ya Bu. Ya udah, dia masuk ke kamar mandi biar dia bertemu Tuhan di kamar mandi. Bapak-bapak, nggak ada berkat yang lebih besar bagi anak cucumu selain berkat dari hidupmu. Makanya engkau harus hidup dalam pertobatan, amin. Akhirnya dia keluar, masih tanya lagi, jadi saya ya Bu? Iya, jadi Bapak. Ya udah, akhirnya dia doakan anak-anaknya. Itu yang benar. Jangan engkau pikir ketika engkau panggil pendeta hebat terus anakmu diberkati gitu. Tuhan tuh nggak bisa direkayasa. Tuhan tuh nggak bisa main-main. Kau pikir kau bisa sogok Tuhan? Nggak bisa. Karena persembahan hidup, pertobatan itu yang lebih menyenangkan hati Tuhan. Itu yang lebih membuat Tuhan tuh bergetar. Bangsa Israel berpikir ketika mereka membawa tabut itu maka mereka akan mengalami kemenangan. Ayat yang ke-11 baca bersama, dikatakan di sana, tabut Elohim akhirnya dirampas. Bahkan juga kedua anak laki-laki Eli tewas, yakni Hofni dan Pinehas. Tuhan sudah berfirman kepada Imam Eli lewat Samuel, karena engkau tidak bertobat, maka anakmu berdua akan mati, engkau pun akan mati di hari yang sama.
Dan tidak akan ada lagi kakek di dalam keturunanmu, karena kamu semua akan mati. Dan benar terjadi. Ayat yang ke-12, seorang dari suku Benyamin lari dari barisan pertempuran. Orang itu lari, ya, dan dia datang ke Silo pada hari itu juga. Pakaiannya terkoyak-koyak dan debu tanah di atas kepalanya. Ini orang lari dari medan pertempuran memberi kabar kepada Eli. Ketika ia datang, Eli sedang duduk di kursi di tepi jalan sambil menunggu, mengamat-amati. Hatinya sangat gelisah. Karena apa? Tabut itu dibawa lari oleh anaknya pergi ke medan pertempuran. Hatinya gelisah karena tabut Elohim itu. Dan ketika orang itu masuk ke dalam kota, ia memberi laporan. Lalu seluruh kota itu menjerit mendengar cerita bahwa tabut Tuhan dirampas. Hofni dan Pinehas mati di medan pertempuran. Penduduknya menjerit, bukan lagi bersorak, ya, tapi menjerit. Ayat yang ke-14 berkata, ya, ayat yang ke-14, saat Eli mendengar kegaduhan dari teriakan itu, ia berkata, suara gaduh itu, kegemparan, apakah itu? Ya, orang itu pun bergegas dan datang segera memberi laporan kepada Eli. Ayat 15 di sana dikatakan, Eli telah berumur 98 tahun dan matanya telah rabun sehingga ia tidak dapat melihat. Udah buta Eli. Orang itu pun berkata kepada Eli, akulah datang dari barisan tempur itu, dan hari ini aku telah melarikan diri dari barisan tempur. Eli berkata, apa yang telah terjadi di sana anakku? Ayat yang ke-17, pembawa kabar itu menjawab dan berkata, Israel telah melarikan diri dari hadapan bangsa Filistin, dan di sana juga telah terjadi pembantaian yang besar-besaran di antara rakyat. Kedua anakmu juga telah mati, yakni Hofni dan Pinehas, dan tabut Elohim telah dirampas. Lalu dikatakan ketika ia menyebutkan tentang tabut Elohim itu dirampas, Eli terjatuh ke belakang dari tempat duduknya di pinggir pintu gerbang, lehernya patah dan ia pun mati pada hari yang sama dengan kedua anaknya itu yang mati. Karena orang itu telah tua dan gendut berat, makanya jangan gendut-gendut. Eli telah menjadi hakim atas Israel selama 40 tahun. Tragis matinya. Dan ayat yang berikutnya berkata, waktu itu menantu perempuannya, istri dari Pinehas, sedang hamil tua dan hampir melahirkan. Ia mendengar kabar tentang tabut Elohim itu yang telah dirampas, dan mendengar bahwa ayah mertuanya serta suaminya telah mati semua. Lalu ia membungkuk dan bersalin karena memang waktu melahirkan telah tiba. Saat itu juga melahirkan istrinya Pinehas. Dan ayat yang berikutnya berkata, menjelang saat kematiannya, mati juga dia habis melahirkan, wanita-wanita yang berdiri di sampingnya berkata kepadanya, jangan takut, engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi ia tidak menjawab, bahkan tidak memperhatikannya. Lalu ia menamai anak itu Ikabod sambil berkata, kemuliaan Tuhan meninggalkan Israel, sebab tabut Elohim telah dirampas, dan karena ayah mertuanya serta suaminya telah tiada. Tragis apa yang menimpa bangsa Israel. Ikabod, kemuliaan Tuhan telah meninggalkan. Mari kita berdoa Bapak Ibu, sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, mari hidup takut dan hormat akan Tuhan. Tuhan tidak bisa direkayasa. Dia melihat hatimu, dia melihat hidupmu. Kita yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, mari kita hormati Tuhan. Mari kita mau berkata, Tuhan, kami mau meninggalkan apa yang ada di belakang kami, dan kami mau mengarahkan hidup kami kepada apa yang di depan. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, kami mau tinggalkan hidup lama kami Tuhan.